Nah. Jalannya udah berjalan. Nah, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk ya ini hanya apa aja untuk melengkapi yang kemarin kita libur. Jadi sebentar aja sambil nunggu kawannya. Kemudian untuk UTS sendiri yaitu waktunya 2 minggu pengerjaan. Ya, nanti bisa kamu kerjakan ya, tulis tangan ya. Jadi supaya nanti kedepannya pun kamu mengerjakan misalnya untuk tugas akhir atau apa ya kan, tuh udah deket tuh ya, di bulan setelah kamu siap PKL ya, pastinya kamu melakukan yang namanya pengajuan judul ya, pastinya mau masuk semester 7 awal ya. Nanti situ di approve judul kamu ya. Jadi sebelum apa kan kamu harus melakukan beberapa riset kecil lah. Ya, ini termasuk riset kecil untuk melakukan ya perhitungan secara manual menggunakan Pajisma Sukamoto. Mengerjakan satu metode ya dengan data yang dibilang ya studi kasusnya ya sama, cuma beda tempatnya Pak. Ya kalau bisa studi kasusnya itu berbeda ya. Jadi nggak semua studi kasus itu dapat diselesaikan dengan metode yang sama. Makanya kamu harus membutuhkan beberapa bacaan jurnal ya, bacaan jurnal. Ya, ini untuk mengurangi kamu ya, mengurangi misalnya kamu lemah di program. Ya, lemah di program tapi kamu bisa melakukan konsep satu metode yang bisa menyelesaikan satu studi kasus ya. Jadi kamu carilah studi kasus yang dibilang dekat sama lingkungan kerja kamu, misalnya kamu bekerja ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Ya memang ada sesuatu yang dibilang nggak mungkin itu dibahas, tapi itu bisa dibahas gitu ya.
makanya ketika nanti habis kamu siap PKL, ya, laporan PKL bukan siap PKL ya, laporan akhir PKL selesai, pengajuan judul di awal semester 7 kamu udah bisa membaca ya beberapa literatur yang udah pernah saya kasih ya. Kalau misalnya kamu mau ngangkat kecerdasan buatan, ya kamu bisa mengambil ya satu metode dulu ya, fokus mencari datanya di mana yang datanya yang dibilang lebih kontinu ya. Lebih kontinu ini maksudnya data itu ya kita tidak membelinya. Data itu tidak membeli. Maksudnya kita mencarinya itu free ya. Ada yang datanya dalam artian kita bayar. Misalnya data untuk kalau dia metodenya menggunakan social mining ya, kita butuh data misalnya data Google ya atau data Facebook, pasti kan dia nggak open data. Yang open data itu kebanyakan tuh di Twitter open data, yaitu kalau misalnya basisnya social mining. Tapi kalau data itu didapatkan dari observasi, misalnya kita mengambil data ke beberapa tempat kita PKL ya, misalnya kita PKL di sekolah lah ya. Jadi sekolah misalnya kita jadi ada bantuan misalnya dari yayasan X gitu, misalnya kita untuk siswa berprestasi gitu kan. Jadi kita bisa ambil data itu. Memang benar-benar ada diterapkan di sekolah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil apa ya datanya, kemudian metode apa yang cocok. Ya, datanya itu ya kamu harus lihat sistem berjalannya itu kayak mana, sistem secara manualnya itu dulu ya. Kemudian mereka memang urgen nggak membutuhkan sistem kamu, sistem yang diusulkan. Nah, sistem yang diusulkan itu ya mengelola data-data yang studi kasusnya misalnya penerimaan beasiswa ya, penerimaan beasiswa itu misalnya kriterianya ya anaknya mempunyai ranking misalnya kan. Kemudian misalnya penghasilan orang tua yang kurang mampu ya kan, ya pekerjaan orang tua. Jadi kok pekerjaan orang tuanya susah, anaknya pandai itu jadi nilai plus. Nah, jadi kriteria-kriteria itu ada enggak? Kalau ada, nah ada beberapa kriteria itulah diolah. Nah, pakai metode apa? Ya, metodenya sih banyak ya. Metodenya di PAJI ini banyak. Nanti bisa kamu kombinasikan. Ya, maksudnya dikombinasikan tuh apa? Ya mungkin dari studi kasus kamu baca di jurnal penerimaan beasiswa itu menggunakan metode misalnya simple additive weighting SAW ya, kemudian banyak lagi ya mengenai topsis pun bisa ya. Tapi apakah metode-metode itu efisien? Nah, itu kamu harus baca lebih detail ya studi kasus yang dilakukan oleh orang lain dengan kriteria-kriteria yang berbeda atau yang sama. Apa penambahan kriteria itu dapat menjadikan satu solusi yang menjadi lebih optimal hasilnya? Nah, itu kita belum tahu. Makanya butuh riset kecil ya. Dengan cara apa? Yaitu menghitung secara manual. Ya, cara yang paling cepat adalah kamu membeli buku ya pastinya, membeli buku. Di situ banyak coding MATLAB. Ya, MATLAB. Jadi nanti kamu download ataupun minta di laboratorium kalau udah tatap muka mengenain aplikasi MATLAB ya. Kalau misalnya kamu nggak mau beli ataupun nggak mau download sendiri ya, kamu copy paste program itu bisa di kepala lab ya, di Pancabudi. Kalau misalnya udah bisa masuk, minta aplikasi MATLAB. Nah, jadi di situ ada beberapa buku tentang SPK ya, sistem pendukung putusan. Ya, kalau misalnya kamu nggak mau ngoding secara detail, secara dari nol,
Ya, kamu mau melakukan simulasi-simulasi kecil itu secara instan menggunakan tools MATLAB. Tapi nggak semua library dari MATLAB itu ya lengkap. Tergantung MATLAB-nya ya. MATLAB-nya itu versi berapa. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu tugas akhir itu nggak susah. Yang susah adalah ya kamu tidak pernah melakukan riset-riset kecil. Nah, itu dia. Ya, karena mahasiswa kan ya memang situasinya kan kalau kita nggak ngampus, nggak interaksi langsung ke kampus ya kita agak-agak malas ya pastinya. Makanya kalian harus ya mandiri lah, mandiri ya dari belajar dari pandemi ya. Pastinya kita membaca ya yang menjadi masa depan ya. Jadi ke depannya itu kita stepnya apa? Ya kita harus siap ya. Nah, jadi di kecerdasan buatan ini banyak ya beberapa bahan yang memang kita ambil dari Politeknik Negeri Surabaya yang pastinya pendidikan vokasi ya, di situ banyak sekali ya ilmu. Nah, jadi banyak yang menjadi acuan ya untuk perkembangan kecerdasan buatan, khususnya kalau mereka itu robotika ya, lebih ke apa IoT. Sebenarnya kita kan mengarahnya ke sana juga, tapi ya penerapan di kampus sendiri membutuhkan ya keilmuan juga mahasiswanya. Jadi kalau kita paksakan ke IoT pun mahasiswanya tak sanggup ya dari ilmuwan dan pembiayaan. Namanya IoT pasti kita butuh pembiayaan, namanya swasta pastinya kita nggak tahu ya apakah ada dana atau enggak. Tapi rata-rata di S1 ya pasti dananya mandiri. Tapi makanya di sini di MBKM ya kalian mencarilah perusahaan yang dibilang ketika kalian melakukan MBKM ya Merdeka Belajar berapa SKS itu ya, kalau misalnya kalian dapat magang ya kalian carilah magang yang sekaligus bisa menjadi laporan ataupun data-data skripsi kalian tuh terpenuhin di situ. Jadi kalian pandai-pandai ya membujuk apanya ya di situ. Kalau saya dulu PK, saya magang ya dulu. Saya bilang dulu saya magang dulu masih D3 ya, teknik kimia dulu saya di PTPN 4 ya. PTPN 4 manajer operasionalnya itu tamatan ITB ya. Saya korek-korek informasi juga lah mengenai data-data yang pasti saya bawa untuk tugas akhir saya waktu itu ya. Jadi malam kuliah malamnya komputer itu lain lagi datanya, yaitu tentang beasiswa aja. Tapi referensinya saya ambil dari jurnal Amikom Yogyakarta masa itu. Unicom dan Amikom ya Jakarta datanya. Nah, jadi waktu itu SPK belum booming kali ya seperti sekarang, masih 2012. Tapi yang saya belajar tentang teknik kimia itu ya biodiesel, saya magang 2010 ya, 2011 selesai. Nah, jadi itu tadi selama 3 bulan atau selama waktu itu 4 bulan lah saya. Ya data-data itu terpenuhin. Jadi ketika pengajuan judul itu nggak ditolak. Nah, MBKM itu memang perwali ya. Jadi di sana kalian carilah benar-benar nanti ya perusahaan yang memang benar itu maksudnya yang mempekerjakan kamu yang sesuai kerja ya. Sesuai kerja seperti karyawan. Nah, seperti itu. Jadi tahu pola kerja itu yang di perusahaan tuh kayak mana. Ya kamu situ sebagai apa? Sebagai data analis kah? Sebagai engineering database. Ya, database engineering maksud saya, sebagai entah network engineering ya, apapun itu di lapangan ya kamu kumpulkan ya data-data tugas akhirmu. Ya, jadi ketika kamu melakukan pengajuan judul ya, nah, mungkin pengajuan judul akan berbeda ya sesuai dengan cluster yang kemungkinan ya dengan cluster ya, cluster kamu cluster apa ya pastinya ke depannya sehingga nantinya kamu tidak kesulitan
ya, tidak kesulitan dalam menyelesaikannya. Jadi kita udah riset jauh hari, udah mendapatkan satu data yang valid kalau memang kemudian teknik-teknik apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan data itu ya. Bahasanya seperti itu. Oke, ya, jadi untuk kecerdasan buatan bisa melakukan simulasi mandiri ya, simulasi mandiri seperti kamu kayak mana kalau AI ya, kecerdasan buatan kayak mana sih satu kamera dapat membedakan warna misalnya gitu kan, atau membedakan bentuk ya, misalnya apakah misalnya di-scan suatu buah ya, suatu buah pepaya, apakah buah pepaya lokal warna kuning ya campur hijau ya diputu jebret itu apakah dia matang, setengah matang atau apa. Nah, jadi itu kalau melakukan itu kan berarti itu ada cerita image processing. Ya, ada ceritanya nanti membedakan ada cluster di situ. Cluster berarti ceritanya apa? Data mining. Di situ bisa matang, setengah matang, ya kan? Nah, jadi kalau keputusan matang, setengah matang, sangat matang, ya, keputusannya bisa balik ke Paji. Ya, jadi ada satu project yang dimana nantinya satu project itu bisa menjadi beberapa judul, 6 atau 7 atau 10. Ya. Makanya MBKM ini supaya kalian tuh melihat secara real. Ya, secara real. Ya, bukan secara real implementasi yang benar ya rata-rata menggunakan AI ya, menggunakan kecerdasan buatan. Ya sama, YouTube sekarang pun sangat pintar ya untuk mengerti bahwasanya sekali kita mengklik channel A, besoknya padahal kita nggak subscribe, nggak like, cuma melihat klik aja, besoknya ya channel-channel itu akan muncul. Kemudian kita misalnya sering mengakses OLX gitu kan, tentang mengenai mobil. Ya, nanti di saat tidak langsung ternyata ya atau di Facebook ya, ada channel itu. Nah, besoknya ada masuk email atau kayak mana ya ke mengenai kita kalau misalnya kita melakukan registrasi ya pastinya mengenai ya newsletter mereka ya. Jadi banyak yang seperti kecerdasan buatan ya, atau si Facebook melakukan apa ya, membuat tayangan kenangan masa lalu ya, misalnya 4 tahun atau 8 tahun yang lalu. Ya, jadi itu termasuk kecerdasan buatan ya, dalam bentuk software ya, dalam bentuk software. Jadi dia berjalan di data aplikasi. Memang nah, makanya kedepannya supaya kalian lebih real ya untuk melihat itu ya kalian harus magang yang memang sesuai dengan pace kalian ya. Kalau pace kalian ke data processing ya kalian harus ke BPS. Kalian lihat di situ banyak bercerita tentang data ya. Kalau misalnya kalian bercerita mengenai network engineering ya, ya pasti kalian bisa ke Telkom ya ataupun ke PLN ya. PLN pun ada juga yang mengenai network engineering ya. Pastinya internet yang dikombinasikan dengan satu kabel ya, kabel data dan kabel listrik. Nah, di situ kan dia udah mulai penyaluran internet ke rumah-rumah ya kan. Nah, melalui layanan internet dan apanya ya, datanya. Jadi ini bisa kamu lihat. Ada itu anak perusahaan PLN apa namanya? Icon 2 atau apa namanya. Nah, itu bisa kamu lihat di situ. Di situ kan banyak mengenai data networking juga ya. Kemudian bisa di Lintas Harta, bisa di Nusanet. Jadi jelas nanti kalian di PTPN 4 pun ada juga ya di data centernya. Tapi data center kok saya rasa di sana nggak terlalu apa ya, karena pegawai BUMN-nya agak kurang peduli kali nampaknya ya. Padahal motonya BUMN membangun negeri, tapi nampaknya kurang peduli sama anak PKL. Ya suruh
ya spesialis komputer, ya printer, tapi kok detail mengajari tentang network engineering nampaknya kurang. Ya, walaupun perkakas mereka ya untuk jaringan sangat lengkap. Ya, jadi kalian pikirkan ya, kalian cari tempat yang bagus, ya kan, yang rata-rata sekarang AI itu berkembang ya, nggak usah jauh-jauh kamu beli kamera di situ udah ada labelnya ya, ya kamera AI ya, AI kamera di situ ya. Udah berapa kamera lah, ditambahi AI lagi situ. Nah, jadi posisinya sangat lengkap. Nah, untuk pengumpulan tugas UTS jangan lupa ya nanti kamu apakan upload ke LSIS ya. Kalau misalnya besar kali datanya, kamu bisa upload ke Google Drive, kemudian kamu share link, open share link ya ke LSIS. Oke, jangan lupa. Baik, ini kita tutup aja ya, biar nggak terlalu panjang lebar. Kita aktifkan kameranya. Ya, nanti bisa kamu baca-baca lagi bahannya. Besok tetap ada pertemuan ya. Jadi besok udah materi baru. Ya, materi melengkapi program yang kemarin lah pastinya kita akan bahas. Ya, ataupun materi baru dulu lah, materi baru mungkin mengenai sistem pakar kita bahas. Ya. Jadi sistem pakar. Oke, diaktifkan kameranya bagi yang bisa biar kita foto sesi sebagai bukti kemarin ya. Oke. 1, ya, 2, 3. 2 November 2021 pagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini ya sebagai pengganti pertemuan yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik.